Jadi dakwaan itu beda dengan tuntutan, sayang. Nah, tadi itu baru dakwaan. Nanti sesudah saksi-saksi diperiksa, baru dari mulai saksi kedua belah pihak, kemudian alat bukti, kemudian apa sih namanya ahli, baru masuk ke tuntutan. Nah, itu paling belakangan. Selamat siang, Wina. Jadi itu paling belakangan gitu loh. Jadi yang tadi baru pembukaan gitu. Walaupun tadi menyebalkan. Jujur aja tadi Bunda sempat kaget kok. Sebenarnya hakimnya harusnya bertanya kenapa memakai masker. Gitu. Tadi nggak ada kan ditanya kenapa pakai masker. Padahal tidak pandemi. Kenapa tiga-tiganya kompak? Kan gitu. Itu dia, mungkin gue kok minyak-minyak sih. Jadi apa sih namanya tadi, baru dakwaan itu memang seperti itu. Nah, terus ada yang komen juga mungkin dari pendukung sebelah bilang 20 tahun yang namanya koruptor ratusan triliun aja tuntutannya cuman maksimal 12 tahun. Itu cuma miliar, lu pakai kalkulator aja. Gitu. Jangan lebay. Tadi juga Bunda agak super sibuk juga karena Bunda nyari si ikan buntel, katanya kan berani mau hadir di persidangan. Ya Bunda suruh carilah dia. Nggak ada tuh. Gitu loh. Jadi sebenarnya tidak boleh di persidangan itu ditutupi muka. Itu aturan dari mana, Pak Hakim, Pak Bu Jaksa, Mbak Jaksa, dan kemudian tadi mendorong-dorong Nikita Mirzani, ya, yang namanya terdakwa itu punya hak untuk berbicara dan membela diri. Kalau dia berhai-hai sebelum persidangan kepada pengunjung sidang itu juga nggak apa-apa. Kenapa dilarang? Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Dan juga tadi Bunda ngeliat video apa sih namanya juga itu anggotanya Bunda, pengacaranya mau ketemu sama Nikita Mirzani dipersulit. Aturan yang mana itu? Hah? Coba kalau ada hakim dan jaksanya yang nonton ya di live aku ini, coba tunjukin pasalnya yang mana mas saya. Hah? Dari mana itu? Di dalam kitab hukum yang mana itu? Hukum rimba? Gak ada itu aturan seperti itu. Terdakwa boleh bicara, boleh membela diri. Begitu. Jadi jangan seenaknya aja orang didorong-dorong kayak gitu, ya stres dong. Jadi nanti ada opini lagi dari seberang. Itu lihat aja dia menjerit-jerit, ya menjerit lah. Didorong kayak begitu di depan manusia, di belakang manusia. Kalau terjerembab jatuh gimana? Nggak bisa begitu dong caranya. Yang namanya sesudah selesai persidangan wajar dia say hello kepada media. Nggak boleh kayak begitu. Sedangkan yang kasusnya apa sih namanya Verdi Sambo aja dia bisa peluk-pelukan sama istrinya kok. Nggak boleh main kayak begitu, dorong-dorong. Jaksa Indonesia kan kamu, bukan jaksa negara antah berantah. Nggak boleh begitu. Berikan hak terdakwa. Haknya dia adalah berbicara dan membela diri. Kemudian perubahan pasal, ya kan? Perubahan pasal sesudah persidangan itu juga udah nggak benar. Saran saya kepada Fahmi, bikin laporan ke Komisi Yudisial. Ya, dan Komisi Pengawas Jaksa, bikin laporan, karena nggak bisa didiamkan kayak begitu. Tapi memang tidak ada tindak pidana, dan selama dakwaan tadi dibacakan dari awal sampai dengan akhir, Bunda dengar juga yang disebutnya adalah Dokter Samira. Kenapa Dokter Samira, persoalannya dengan Dokter Samira yang ditahan Nikita Mirzani?
Enak aja. Jangan gitu dong. Karena sesama dokter ada yang namanya kode etik kedokteran. Sumpah dokter. Jadi dipilihnya yang bukan dokter gitu. Apakah seperti itu? Jangan begitulah. Tadi dakwaannya itu sendiri saya dengar kok yang disebut banyakan nama dokter Samira. Terus Nikita Mirzaninya hanya di pasal Undang-Undang ITE. Tapi juga pasal Undang-Undang ITE juga barang buktinya rekaman itu kan tidak secara legal. Tidak atas perintah pengadilan atau aparat hukum yang melakukan perekaman, penyadapan. Itu mestinya dituntut balik. Karena apa? Melakukan penyadapan tanpa seizin. Dan itu tidak boleh dijadikan barang bukti. Itu ya mungkin tadi hanya di dakwaan dibacakan, tapi nanti pada saat lagi pembelaan ya Fahmi dan rekan-rekan harus betul-betul tajam itu menolak barang bukti. Jangan sampai lupa tolak barang buktinya gitu. Karena apa? Itu rekamannya diam-diam, tidak boleh dijadikan barang bukti. Emangnya dia selaku apa? Dan juga harus dipertanyakan, dia ngerekam tujuannya apa? Gitu. Kalau tadi Nikita Mirzani bicara, ya itu haknya dia. Di negara manapun terdakwa berhak untuk bicara. Gitu. Saya berkali-kali kirim itu WA ke Fahmi, nggak dibaca. Padahal tadi saya kasihan ngelihat Fahmi ketika dia mau ketemu sama Nikita Mirzani, jaksa persulit itu. Saya lihat itu. Karena tadi yang ngikutin Fahmi itu anggotanya Bunda. Anggotanya Bunda yang ngerekam. Saya punya bukti bahwa dia dipersulit untuk ketemu kliennya sendiri. Gimana sih? Emangnya Nikita Mirzani itu terdakwa kasus apa? Dan itu kan belum vonis. Ya, masih proses pembuktian di persidangan. Gitu loh. Ini ada yang udah mulai nge-report lagi nih saat lagi aku live. Padahal kayaknya dari tadi saya nggak ada bicara-bicara kasar. Mulai nge-report supaya saya nggak bisa live. Tolong ya akun Bunda yang satunya lagi di follow ya. Akun cadangan TikTok Bunda ya. Supaya Bunda bisa kasih pemahaman mengenai hukum sama kalian. Gitu. Jadi jangan khawatir, yang tadi itu masih proses awal. Pembacaan tuntutan itu nanti di belakang sesudah didengar dan didengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Gitu. Tolong di-follow akun Bunda Paulina yang satunya. Bunda Paulina. Ya. Itu yang fotonya tuh kalau nggak salah Bunda lagi noleh gitu deh. Ya. Karena nih barusan tuh Bunda udah dapat reminder apa sih namanya, ini kayaknya ada yang report lagi. Gitu. Kayaknya setiap aku bicara mengenai persoalan dan kasus, terus kemudian langsung ada yang nge-report, tolong akun TikTok Bunda yang satunya di follow ya. Iya, kasihan tadi dia didorong-dorong seperti itu. Itu sebenarnya bisa dilaporkan ya ke Komisi Pengawas. Jaksa juga kan ada atas ininya pengawasnya juga. Saya sih berharapnya Fahmi hubungi saya. Jadi kalau pendukungnya Nikita tadi jangan komen apa sih namanya
takut nanti putusannya belum putusan. Belum, itu tadi masih bacaan dakwaan dan Bunda sendiri tadi heran karena agenda persidangannya adalah mengenai undang-undang ITE. Tapi kok malah kemana-mana kan gitu. Dan juga tadi Bunda lihat di mejanya pengacara ada produk yang dikatakan melanggar undang-undang ITE, dijelek-jelekan. Kenapa nggak dijadikan barang bukti ya? Apakah itu nanti akan diserahkan kemudian, nanti sidangnya lama lagi kan? Iya, doa perlu, wajib. Tapi kita juga harus punya upaya. Gitu. Ya DM-nya juga nggak bisa di DM. Kalau ada yang punya nomornya mungkin kasih tahu deh. Karena tadi kasihan saya ngelihatnya mau ketemu sama kliennya aja nggak dikasih. Gimana coba mau ketemu sama klien juga nggak diizinin. Dipersulit gitu tadi. Sedangkan yang apa sih namanya bermasa koruptor aja yang ratusan triliun makan uang negara itu diperlakukan secara baik-baik kok, boleh ngomong, boleh ketawa, boleh jumpa pers. Kalau BAP nggak apa-apa sayang, dirubah 3 sampai 4 kali nggak apa-apa. BAP nggak masalah dirubah. Nah ini yang Bunda bilang pemahaman mengenai hal itu agak kurang karena BAP itu tidak apa-apa dirubah. Yang nggak boleh dirubah itu adalah pasal tuntutannya ketika udah sampai di meja persidangan. Dan tadi juga Bunda dengar dari Fahmi bahwa itu baru diterima semalam berkasnya. Ya kurang cukup waktu dong untuk mempelajari. Gimana sih Ibu Mbak Jaksa? Disomasi apa? Ya makanya ini harus dibuat apa, lapor ke komisi yudisial deh. Bisa kok, itu pasti diterima ditindaklanjuti yang namanya kasus yang di Surabaya anak orang kaya yang Tanur itu, yang kasus itu aja yang apa menghilangkan nyawa aja itu ditindaklanjuti kok, hakimnya akhirnya pada kena, 3 hakim kan itu kena. Nah yang ini lebih baik dilaporkan dulu deh supaya jangan ada yang main-main. Tadi juga aneh, masa hakimnya pakai ngomong ini jangan dikira nanti ada ini putusan ini tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, kemudian tidak ada sogokan. Lo nggak penting ngomong kayak begitu. Hakim apaan belum udah ngomong kayak begitu, ganti itu hakim. Belum udah ngomong kayak begitu. Aneh deh, ngapain pakai ngomong ini tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ini Indonesia.